Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3, 12 IPS 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Persebaran Negara Berkembang dan Karakteristik Negara Berkembang. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3. 1. Armando Jordan, 2. Desi Lestari, 3. Devan Dewi Bonanda, 4. Nurul Aini, 5. Purnamasari, 6. Pangeran Sultan Muhammad Andika, 7. Raditya Ramadhani, dan 8. Zulfadi Okta Ramadan. Persebaran negara berkembang. Negara berkembang adalah suatu negara yang struktur ekonominya belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Ciri-ciri negara berkembang sebagai berikut. 1. Memiliki standar hidup yang rendah. 2. Memiliki indeks pembangunan manusia IPM menengah ke bawah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi sektor agraris. Yang keempat, pendapatan per kapita rendah. Yang kelima, kualitas pendidikan yang rendah. Sebaran negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang di benua Asia dan Amerika. 1. Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kirgistan. 2. Asia Timur, Korea Utara, Mongolia, Tiongkok, dan Macau. 3. Asia Selatan, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Maladewa, dan Sri Lanka. 4. Asia Tenggara, Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Malaysia, Timur Leste, dan Brunei Darussalam. 5. Asia Barat, Irak, Iran, Turki, Yaman, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, Oman, Israel, Arab Saudi, dan Afghanistan. 6. Amerika Selatan, Brazil, Chili, Argentina, Bolivia, dan Ekuador. 7. Amerika Tengah, Meksiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, dan Costa Rica. Karakteristik negara berkembang. 1. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur. Kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk tersebut. 2. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik. Selama periode pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan GNP tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. 3. Kesediaan modal atau keterbatasan modal negara berkembang menyebabkan ketergantungan terhadap kucuran dana dalam bentuk hibah atau pinjaman dari negara donor yang berasal dari negara maju. 4. Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah dapat menjadikan modal pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, kita hendaknya bersyukur memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab. Kita harus peduli terhadap lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam agar terjaga. 5. Kepadatan penduduk. Tingginya kepadatan penduduk di negara berkembang mendorong munculnya kawasan permukiman kumuh. 6. Tingkat pengangguran. Tingginya pengangguran disebabkan keterbatasan lowongan pekerjaan dan kesempatan kerja. 7. Tingkat pendidikan yang dihasilkan ditamatkan dan status sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan di negara berkembang mempengaruhi kualitas hidup penduduk. 8. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang tergolong tinggi dan diikuti pula tingginya tingkat kematian bayi karena minimnya ketersediaan sarana kesehatan atau sarana prasarana umum. 9. Pemanfaatan teknologi. Penguasa teknologi menjadi indikasi dan pendorong perkembangan suatu negara. Kemampuan penduduk negara diikuti pula tingginya tingkat kematian bayi karena minimnya ketersediaan sarana kesehatan atau sarana prasarana umum. 9. Pemanfaatan teknologi. Penguasa teknologi menjadi indikasi dan pendorong perkembangan suatu negara. Kemampuan penduduk negara berkembang dalam pengorkestrasi teknologi modern yang canggih tergolong rendah. Namun demikian, beberapa wilayah di kota besar di negara berkembang mulai menggunakan teknologi canggih seperti yang digunakan di negara maju sebagai suatu standar Indonesia atau aturan dasar. Disadari atau tidak, penggunaan teknologi sederhana di negara berkembang sebenarnya merupakan upaya untuk menjaring tenaga kerja sebanyak-banyaknya agar terserang di sektor perekonomian. Perekonomian utama. Mengapa kegiatan perekonomian utama negara berkembang berpusat pada kegiatan produksi di sektor primer? Kesediaan tanah dan tenaga kerja di negara berkembang relatif banyak dibanding negara maju. Terlebih, hampir sebesaran penduduk negara berkembang berada di wilayah pedesaan.
Ada juga negara berkembang yang tingkat kemajuannya menyamai kondisi perekonomian negara maju, meskipun hasil pertaniannya lebih kecil. Satu masalah yang terjadi di banyak negara berkembang di dunia. Kamu tahu nggak, kalau negara berpenghasilan menengah itu susah banget buat naik kelas jadi negara maju. Padahal pas naik kelas dari negara miskin ke negara menengah, prosesnya tuh bisa dibilang lebih gampang. Menariknya, hampir semua negara berkembang ngalamin masalah ini, dan kebanyakan berasal dari negara-negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan juga Timur Tengah. Negara-negara ini tuh nggak bisa dibilang sebagai negara miskin, tapi juga nggak bisa dibilang sebagai negara maju. Di Asia Tenggara aja nih, satu-satunya negara yang bisa dibilang sebagai negara maju cuma Singapura aja. Kebanyakan negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Timur Tengah terjebak dalam status negara berkembang selama 50 tahun tanpa bisa naik status jadi negara maju. Indonesia sendiri sejak tahun 2005 dapat status negara menengah, dan sampai sekarang statusnya tuh masih naik turun gitu antara menengah ke atas atau menengah ke bawah. Emang apa sih penyebab negara menengah susah banget buat jadi negara maju? Kenapa ya kebanyakan negara tuh nggak bisa nembus batas jadi negara maju? Kayak Korea Selatan, Jepang, Cina, Singapura, dan juga negara-negara di Eropa. Nah, pertama kita harus tahu dulu definisi dari maju dan kenapa mereka layak dibilang sebagai negara maju. Oke, sebetulnya setiap organisasi internasional kayak PBB, Bank Dunia, IMF, atau WTO, mereka tuh punya kriterianya sendiri buat nentuin suatu negara tuh udah termasuk negara maju atau belum. Tapi pada dasarnya, satu negara bisa dikategorikan sebagai negara maju kalau menuhin kriteria ini. Yang pertama, pendapatan nasional bruto atau PNB per kapitanya lebih dari $12.000 per tahun. Yang kedua, masyarakatnya tuh punya kualitas hidup yang baik, kayak usia harapan hidup yang tinggi, akses kesehatan yang memadai, juga aspek lain yang semua itu terangkum dalam indikator yang namanya Human Development Index. Yang ketiga, mereka tuh punya infrastruktur yang kokoh buat ngelancarin semua bentuk aktivitas ekonomi yang merata di seluruh penjuru negeri. Dari daerah pelosok sampai ibu kota, semuanya tuh punya infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi yang ningkatin produktivitas dan juga nilai tambah ekonomi mereka. Nah, tiap organisasi tuh punya ukurannya masing-masing gitu, jadi beberapa negara mungkin bisa masuk ke kategori negara maju menurut satu organisasi, tapi masih dianggap sebagai negara berkembang sama organisasi yang lain. Kalau aku ngambil dari kriteria IMF, cuma ada 40 negara aja yang dikategorin sebagai negara maju di dunia, sementara jumlah negara di dunia ini ada 195 negara. Artinya apa? Ada 155 negara yang masih terjebak dalam status negara berkembang dan negara miskin. Wah, emangnya sesusah apa sih buat jadi negara maju? Apa sih yang bedain kondisi negara maju sama negara berkembang? Oke, buat jawab itu aku mau ngasih lihat nih satu cuplikan Ibu Sri Mulyani yang ngejelasin apa sih bedanya Indonesia sama negara-negara maju? Negaranya sama aja, kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. Oke, mungkin di antara kamu ada yang bingung gitu. Apa sih maksudnya asetnya yang kerja keras? Kok bisa ya orang-orang di negara maju hidup sejahtera? Padahal jam kerja mereka tuh lebih dikit. Bahkan ada banyak loh perusahaan di negara maju yang seminggu liburnya sampai 3 hari. Sementara di Indonesia masih banyak banget orang yang jam kerjanya tinggi, lembur sampai malam sampai ngambil waktu weekend. Jadi gini, aset yang kerja itu artinya negara bisa ngasilin produktivitas tinggi dengan efisien tanpa harus ngandelin jam kerja manusianya. Misalnya lahan atau properti disewain dan dijadiin jaminan pinjaman usaha. Jadinya tuh nggak ada lahan produktif yang nganggur. Pabriknya bisa kerja cepet dan efisien pakai otomasi, robot, dan juga AI. Jadi perusahaannya tuh bisa untung gede dan karyawannya nggak perlu kerja keras, tapi gajinya bisa gede-gede. Infrastrukturnya juga udah rapi banget, jadi kerja manusianya efisien, nggak buang waktu macet-macetan jalan. Fasilitas dan infrastrukturnya juga dibangun tanpa harus ngandelin tenaga kasar manusia, dengan keringat dan jam kerja yang nggak manusiawi. Soalnya para pekerjanya tuh bisa ngoperasin mesin, kerjanya bisa lebih ringan, eksekusinya lebih cepet, dan kualitasnya juga terstandar. Perputaran uang dalam masyarakatnya juga hampir selalu punya impact yang produktif. Dikit banget uang yang terbuang percuma ke investasi bodong, penipuan ponzi, korupsi, terus judi, lotre.
dan berbagai bentuk money game lain yang bikin perputaran uang jadi nggak produktif. Itulah yang ngebedain kondisi negara maju sama negara-negara yang masih berkembang. Dan sebetulnya nggak sedikit negara berkembang atau berpenghasilan menengah yang kesusahan banget buat bisa mencapai status negara maju. Soalnya belum bisa bikin aset-asetnya kerja secara efisien dan produktif, entah aset dalam bentuk sumber daya manusia atau aset dalam bentuk alat-alat produksi. Fenomena ini tuh udah banyak dibahas secara ekonomi dan punya istilahnya sendiri, yaitu middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Middle income trap itu keadaan di mana banyak negara yang awalnya tuh punya pertumbuhan ekonomi yang pesat pas masih berstatus negara miskin, sampai akhirnya bisa naik status jadi negara menengah. Tapi pas statusnya udah naik jadi negara berkembang atau menengah, pertumbuhan ekonomi mereka malah stagnan, dan kondisi ekonomi mereka macet di situ-situ aja. Fenomena ini pertama kali ditemuin di tahun 2004 sama seorang peneliti namanya Geoffrey Garrett, dan dipopulerin sama Jill dan Homi Haras dari World Bank sejak tahun 2007. Nah, sebetulnya berapa banyak sih negara yang ngalamin middle income trap? Berdasarkan data dari World Bank, dari 101 negara kelas menengah di tahun 1960, cuma ada 13 negara doang yang berhasil jadi negara maju di tahun 2008. Artinya apa? Success rate-nya cuma 13% doang. Sisanya selama 50 tahun, 87% negara masih berjuang dan belum berhasil jadi negara maju. Oke, tapi sebetulnya apa sih hambatan yang dialami negara berkembang buat bisa jadi negara maju? Sebetulnya ada banyak banget ya aspek yang bisa dibahas, kayak kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, tingginya tingkat korupsi, dan masih banyak lagi. Tapi aku mau coba bahas hal fundamental yang bisa kita cerna dari sudut pandang ekonomi dan bisnis. Kita mulai dulu nih dari faktor yang pertama, yaitu karena tenaga kerjanya nggak punya daya tawar yang menarik. Maksudnya apa sih tenaga kerja nggak punya daya tawar? Jadi gini, sederhananya tenaga kerja manusia punya dua bentuk daya tawar. Yang pertama itu adalah tenaga kerja yang murah, dan yang kedua adalah tenaga kerja yang handal. Negara miskin yang bisa ngerangkak naik jadi negara menengah, kebanyakan tuh karena ngandelin sektor tenaga kerjanya yang murah. Karena tentu aja ya, negara miskin belum punya infrastruktur. Jadi satu-satunya yang diandelin adalah tenaga kerja yang murah. Itulah daya tawar kepada para investor, pengembang, atau perusahaan-perusahaan luar negeri buat bisa ngebantu percepatan ekonomi di negara miskin dengan cara ngebangun pabrik, bikin proyek infrastruktur, atau berbagai sektor padat karya lain. Sementara negara maju nih, mereka tuh ngandelin tenaga kerja yang handal atau terampil buat ngoptimalin ekonomi di negaranya. Nah, negara berkembang jadi nggak punya daya tawar yang menarik lagi. Standar upah tenaga kerja mereka udah nggak bisa dibilang murah. Tapi tingkat efisiensi dan keterampilan tenaga kerjanya juga nggak bisa dibandingin gitu sama negara-negara maju. Akibatnya aliran modal investasi asing makin berkurang. Lapangan pekerjaan yang terbuka juga jadi nggak sebanyak dulu. Dan tenaga kerja yang ada cenderung saling berebut lapangan kerja yang tersisa. Akhirnya pertumbuhan ekonominya melambat. Karena berkurangnya investasi dan upah pekerja yang diterima juga ngalamin penurunan. Kita lanjut bahas faktor yang kedua ya, yaitu infrastruktur dan teknologi yang belum efisien dan merata. Sekarang kita coba lihat deh dua contoh negara yang berhasil keluar dari status negara berkembang jadi negara maju, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Kamu pernah lihat gak sih di film-film gimana kondisi kota-kota kecil di pelosok Jepang atau Korea Selatan? Walaupun gak mewah kayak ibu kota, tapi kita bisa lihat nih fasilitas dan infrastrukturnya bagus dan rapi. Kota-kota di pelosok negara maju kayak Jepang dan Korea Selatan itu tuh terhubung sama jalan raya, jembatan, atau jalur kereta dengan kota-kota besar. Mereka juga punya fasilitas sekolah dan rumah sakit yang memenuhi standar kelayakan. Dengan begitu, gak heran nih Human Development Index-nya tinggi, karena di negara pelosok sekalipun, mereka tuh tetap punya kesempatan buat berkembang secara ekonomi dengan infrastruktur yang baik. Telekomunikasinya lancar, akses air bersih terjamin, internetnya kencang, sekolahnya juga bagus dan gak kalah kualitasnya sama sekolah di ibu kota provinsi. Kalau sakit, klinik atau rumah sakitnya juga cukup bagus. Dan kalau butuh bantuan fasilitas dari pusat kota, bantuannya juga bisa cepet nyampe karena terhubung sama sarana transportasi yang baik. Semua kondisi itu bisa tercapai karena komitmen dari pemerintah dalam pemerataan pembangunan selama puluhan tahun. Misalnya di Korea Selatan ada gerakan Semul Undong atau pembangunan desa yang berjalan selama 1 dekade penuh atau 10 tahun. Gara-gara gerakan itu, desa-desa pelosok Korea punya fondasi pembangunan yang kokoh.
Dan hasilnya bisa kita lihat sampai sekarang. Begitu juga dengan Jepang yang mulai gerakan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok sejak tahun 60 sampai 80-an. Dan itulah fondasi yang dibutuhin buat ngasihin Human Development Index yang tinggi dan merata. Itu juga lah yang dibutuhin supaya negara menengah bisa punya daya tawar yang lebih daripada sekadar tenaga kerjanya yang murah, tapi juga tenaga kerja yang handal dan terampil karena pendidikan dan infrastruktur yang merata sampai ke pelosok. Kita lanjut bahas faktor yang ketiga, yaitu kurangnya entrepreneurship dan inovasi dalam teknologi. Buat jadi sebuah negara maju, itu tuh dibutuhin gebrakan dan terobosan dalam industri sampai jadi pemimpin pasar yang mendunia. Sebuah negara bakalan susah banget jadi negara maju kalau misalnya nggak ada sektor industrinya yang jadi pemimpin pasar dunia. Dan semua itu bisa lahir dari semangat inovasi dan entrepreneurship. Korea nggak akan bisa jadi negara maju kalau misalnya Samsung nggak berinovasi dan jadi pemimpin pasar. Mereka nggak bisa punya ekonomi kuat kalau misalnya para entrepreneurnya nggak berani bikin industri sekelas LG atau Hyundai. Mereka juga nggak bisa punya pengaruh pasar kalau industri entertainmentnya nggak bikin terobosan Korean Wave sampai jadi pop culture kelas dunia. Jiwa wirausaha, entrepreneurship, dan inovasi inilah yang jadi fondasi ekonomi semua negara maju. Entah itu Amerika, China, Jerman, Kanada, dan masih banyak negara maju lain. Dengan tingkat entrepreneurship yang tinggi, bakalan tercipta lapangan kerja dari sektor hulu ke hilir yang jadi fondasi baru dalam ekonomi. Sementara kebanyakan negara berkembang atau negara menengah, itu tuh masih kesusahan banget buat nyiptain terobosan industri dan lapangan kerja baru. Contohnya nggak sejauh-jauh ya, misalnya Indonesia. Menurut laporan Global Entrepreneurship Index tahun 2018 yang dirilis sama Global Entrepreneurship Development Institute, Indonesia tuh masih nempatin peringkat ke-94 dari 137 negara. Angka yang masih rendah banget kalau misalnya dibandingin sama potensi sumber daya dan kekayaan alam Indonesia. Nah, itulah 3 faktor yang jadi tantangan utama buat banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, buat bisa naikin statusnya jadi negara maju yang asetnya tuh bisa optimal kerja, punya infrastruktur yang merata, dan Human Development Index-nya juga baik. Kesimpulan persebaran dari negara berkembang dan karakteristik negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Keterbatasan modal kerap dialami oleh negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan faktor penghambat kemajuan di bidang industri dan perdagangan, sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi di suatu negara. Terima kasih atas perhatiannya.